Welcome back to my channel and I'm Kevyugen. Dan seperti biasa kita intro dulu. Intro. Ya, pertama-tama gue mau mengucapkan terima kasih karena gue udah mencapai 10.000 subscriber. Ya, terima kasih kepada kalian. Dan ya, jadi di video kali ini gue bakal nge-share lagi ke kalian tutorial gimana cara bikin Hyper 3D di handphone, di HP, di iPhone, di Android, di HP, pokoknya di HP. Dan ini sekaligus menjawab semua pertanyaan, Bang, gimana sih cara bikin video Hyper 3D di HP, gimana sih cara bikin Hyper 3D di handphone, Bang, gimana sih cara bikin Hyper 3D di Android, Bang, bagaimana sih, Bang, itu transisi namanya apa sih, Bang, coba bikin di Android dong, Bang. Ya, jadi ya gue bakalan nunjukin kalian gimana sih cara bikin Hyper 3D di Android. Ya, jadi 3 hari yang lalu gue baru aja ulik-ulik aplikasi-aplikasi editing yang ada di HP. Nah, ada nggak ya kira-kira efek seperti di Premiere Pro? Dan akhirnya gue nemu, dan ini tuh gue nemu cuman satu aplikasi doang. Tapi biasanya kalau udah ada di satu aplikasi, itu nanti di aplikasi yang lain juga pasti ada. Dan di sini gue bakalan ngasih tunjuk ke kalian gimana caranya bikin, tapi pakai video, nggak pakai foto, man, pakai video. Dah, pokoknya gampang. Nah, tapi ada tapinya, man, di sini. Ini tuh sangat berbeda banget sama yang di Hyper 3D, Photoshop, dan juga Premiere Pro. Ini sangat-sangat terlihat banget bedanya. Apa sih, Bang, bedanya? Ini dia bedanya. Nah, kalian bisa lihat kan bedanya di mana? Ya, mungkin bagi kalian belum tahu bedanya. Jadi bedanya itu di bagian perpindahan foto, perpindahan gantian fotonya kurang smooth. Jadi karena di sini pakai foto ya kan, yang dari Photoshop dan Premiere itu pakai foto, dan perpindahannya juga itu ngikutin, man, kelihatan. Dan yang di HP itu halus, man, cuman kurang smooth, dan itu beda. Dan di mana-mana pasti yang bagus itu ada prosesnya, bukan yang instan. Dan ya, jadi di sini gue bakalan nunjukin ke kalian cara buatnya pakai HP doang. Sudah pakai HP, ngedit pakai HP, nggak pakai lama, singkat, jelas, dan padat, dan pastinya mudah dimengerti. Oke. Jadi yang pertama kita take video dulu. Jadi sini gue bakalan nyontohin dikit aja. Jadi kalian take video itu dari kiri ke kanan tanpa menggerakkan kaki kalian. Jadi cuman gerakin HP-nya doang dari kiri ke kanan gitu, man. Lakukan itu ya sebanyak yang kalian mau. Dan ya, ini kita pakai video. Jadi biar instan aja langsung main, karena kita pakai HP, ngeditnya pakai HP, tag pakai HP, jadinya jatuhnya instan. Oke, lanjut. Di sini aplikasi yang gue pakai itu adalah CapCut. Ya, kalian bisa download di Android. Ini gue yakin ini aplikasi itu ada, dan isinya tuh pasti itu sama banget sama di iPhone. Kalian download aplikasi CapCut ini, terus kalian klik project baru, terus kalian masukin semua video yang udah kalian tag tadi. Nah, terus di sini gue atur dulu karena tadi gue itu ngambil satu video itu 3 kali goyang, jadi biar enak gue pilihnya nanti kalau misal ada yang salah. Dan ya, semuanya kalian cuman pakai yang satu gerakan dari kiri ke kanan, terus gitu ya kan. Lakukan ke semuanya. Di sini gue ambil yang paling bagus dan gue cut ke semuanya. Dan ya, gue cut dulu. Terus kalau udah di-cut semuanya, nah itu kan ada tanda garis tuh. Nah, itu buat transisi. Dan di sini ada namanya transisi dissolve. Ya, kalau di Premiere Pro itu namanya cross dissolve. Tapi biasanya kalau cross dissolve itu biasanya hanya untuk fade in, fade out. Nah, jadi kayak gitu kan. Nah, lu lihat nih, kayak ya, lu maki. Dan di sini itu pakai dissolve number 2. Dan yang nomor 3 yang seperti ini itu hitam putih. Dan yang gue saranin itu pakai yang nomor 2. Dan untuk durasinya gue saranin itu ya 0,5 detik sampai 0,6 detik. Dan pastikan footage video kalian rata-rata itu 1,5 detik. Ya, sangat singkat. Ya, namanya juga Hyper, man, cepat, ya kan. Terus kalau udah ya kan, kalian pilih lagi transisinya dan pilih yang dissolve 2 dan terapkan ke semua. Udah otomatis, gampang kan. Jadi ambil video, masukin, cut yang mau diambil, pasang transisi, udah jadinya kelar. Dan kalau udah ya save, man. Dan ya, mungkin bagi kalian yang nanya nanti, Bang, gimana, Bang, cara bikin itu videonya itu looping, Bang? Kalian save dulu. Kalau udah,
Kalian bikin new project baru, terus kalian masukin video yang tadi udah di-export. Nah, jadi kayak gini kan, man. Terus, ya kan? Terus beda banget, kelihatan banget beda sama yang di PC. Dan di sini, di menu yang paling bawah kalian scroll ke kiri. Oh, jadi di paling kanan tuh ada tuh, kalian salin, kalian duplikat, terus di situ di samping duplikat, kalian pilih balik. Ya, jadinya itu nge-reverse videonya. Nah, kalau udah, yaudah deh, ini bakalan yaudah looping, man. Terus ya kan. Nah, udah, man. Kalau udah, yaudah kalian save. Nah, sebelum kalian save, mungkin kalian kalau mau nambahin lagu, ya kalian bisa nambahin lagu. Kalau udah, ya udah kalian save. Oh ya, jadi bagi kalian misal ada yang nanya, dan karena ini juga udah pernah ditanyain ke gua, Bang, kalau foto doang, satu foto itu Hyper 3D bukan sih? No, itu bukan Hyper 3D. Itu hanya foto biasa, terus kalian tambahin transisi. Jadi ya itu bukan Hyper 3D. Hyper 3D itu basicnya dari 3D stereoscopic. Dan ya kalian bisa lihat. Nah, jadi yang pakai foto terus kayak ada transisinya itu bukan Hyper 3D, man. Nih gua masukin dulu ya kan foto sembarang. Terus gua masukin. Udah ya kan. Terus gue pasang transisi di solve nomor 2 tadi. Terus ya, dan ya ada kayak transisi gitu, man. Nah, di sini gue terapkan ke semuanya. Kita play. Itu bukan Hyper 3D, man. Oke? Dan transisi ini juga itu namanya kan cross dissolve. Dan transisi cross dissolve yang ada di Premiere, yang ada di CapCut ini itu sangat berbeda. Jadi cross dissolve yang ada di Premiere itu fade in, kayak fade in, fade out kayak gitu, man. Ya, jadinya seperti itu. Seperti itu cara bikin Hyper 3D di handphone. Dan untuk yang di Android, karena aplikasi CapCut ini ada di Android. Dan ya, kalian bisa lihat sendiri kan, seperti yang udah gua jelaskan di awal, itu sangat-sangat berbeda dengan Hyper 3D dari Photoshop dan Premiere. Pasti beda. Dan ya, di sini gua saranin cuman pakai video. Karena pakai foto menurut gua kurang pas, kurang smooth, patah-patah banget ban kalau pakai foto. Jadi kalian bisa take pakai video. Semua pertanyaan kalian juga terjawab kan, man. Dan untuk CapCut yang paling gampang itu pakai CapCut. Kalian masukin semua video yang udah kalian take, masukin transisi, terapkan ke semuanya. Ya, hasilnya langsung jadi, man. Gampang banget kan? Jadi cukup sekian untuk di video kali ini. Gue ingatkan, jadi bagi kalian yang buat Hyper 3D apapun itu, pakai cara apapun itu, pakai PC dan juga pakai HP, jangan lupa buat tag ke gue, KA. Yang belum tahu Instagram gue, kalian bisa follow Instagram gue, KA. Jangan lupa pakai hashtag kreatif bareng K. Oke, jadi ya. Dan satu lagi, jangan lupa buat share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu dan teman-teman kalian juga nyoba. Jadi nggak berhenti di kalian ilmunya. Dan jangan lupa buat thumbs up jika kalian suka videonya. Ya, jadinya cukup sekian tutorial Hyper 3D dari gue. I'm Kevu. See you next time. Bye bye.